Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan seri perkuliahan matematika kali ini. Kita akan membahas mengenai aplikasi persamaan diferensial orde 1 pada penyelesaian permasalahan berkaitan dengan rangkaian listrik. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Maulana Syakira, NIM 207121051, Prodi Pendidikan Matematika B, Angkatan 21. Aplikasi persamaan diferensial untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan rangkaian listrik. Kalau berbicara mengenai rangkaian listrik, maka sistem atau dalam kita membuat persamaan diferensial, tentu saja langkah pertamanya adalah tunduk atau patuh terhadap hukum-hukum yang berlaku di kelistrikan. Misalnya yang sering kita gunakan atau akan kita gunakan adalah hukum Kirchhoff. Nah, yang pertama, kalau jumlah arus yang mengalir yang masuk atau keluar dari sebuah simpul nilainya adalah sama dengan 0. Dan jika kita buat dalam bentuk persamaan matematika seperti stigma dari arus nilainya sama dengan 0. Yang kedua adalah jumlah tegangan yang dihasilkan sepanjang loop tertutup atau dalam rangkaian listrik tertutup jumlahnya adalah 0. Dalam bentuk matematikanya, hikmah dari pi atau tegangan nilainya sama dengan 0. Kemudian juga ada yang dikatakan arus itu sebagai laju perubahan muatan, sehingga arus dalam bentuk persamaan jika muatan adalah simbolnya Q, maka laju perubahan muatan bisa kita tuliskan dalam bentuk diferensial, yaitu perubahan muatan persatuan waktu, yaitu sama dengan dq per dt. Nah, kita lihat konsep tegangan. Tegangan ini formulanya berbeda-beda jika tegangan itu melalui komponen tertentu. Misalnya tegangan ini pada komponen resistor, maka nilainya sama dengan arus dikalikan dengan nilai resistansinya. Kalau tegangannya melalui komponen induktor, maka nilainya sama dengan nilai induktansinya dikalikan dengan laju perubahan arus. Sedangkan yang terakhir, kalau nilai tegangan di kapasitor sama dengan nilai muatannya per nilai kapasitansinya dari kapasitor. Nah, hukum-hukum kelistrikan ini akan kita gunakan dalam membangun atau membuat persamaan diferensial. Kalau kita bisa mendapatkan persamaan diferensialnya based home dari hukum-hukum kelistrikan, maka kita bisa mencari solusi. Kita lihat fotonya. Misalkan terdapat sebuah rangkaian listrik dalam bentuk seperti ini, yaitu terdiri dari resistor yang nilainya 5 ohm dan induktor 2 Henry dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan, dan jika saklarnya ditutup maka tentu saja akan mengalir arus. Nah, pada saat saklar ditutup, yaitu pada saat tepatnya saklar ditutup awal, maka saat T sama dengan 0, maka arusnya sama dengan 0. Tentu saja arus terbaca kita pasangkan misalnya sebuah multimeter. Kemudian tentukan arus yang terbaca saat saklar tutup jika rangkaian listrik ini kita beri tegangan sebesar 12 volt. Kita lihat berdasarkan hukum Kirchhoff, maka jumlah tegangannya merupakan jumlah tegangan yang ada melewati komponen yang ada di resistor ditambah tegangan yang ada di induktor. Tegangan yang ada di resistor nilainya sama dengan arus dikali nilai resistansinya. Dan tegangan yang ada di induktor adalah nilai induktansinya dikali laju perubahan arus. Sehingga kita bisa masukkan nilainya. Nilai resistansinya ada 5 ohm, kemudian induktansinya adalah 2 Henry, dan tegangannya tadi diberikan 2 volt. Maka kita lakukan penyederhanaan bentuk menjadi sebuah persamaan diferensial dalam bentuk kumuh menjadi seperti ini. Kita urutkan turunannya dulu dari dl per dt. Nah, buat koefisiennya biar mudah, koefisiennya satu kiri, berarti semuanya tinggal dibagi 2 ya, ruas kiri dan ruas kanan. Maka diperoleh di di per dt tambah 2,5 kali arus sama dengan 6. Nah, ini adalah bentuk persamaan diferensial, yaitu bentuk umum dari sini dy per dx ditambah py sama dengan q, sehingga nilai p-nya adalah 2,5 dan q-nya adalah 6. Kalau sudah seperti ini, maka kita bisa mengerjakan mencari solusi persamaan diferensialnya, misalnya yang lebih mudah menggunakan integral faktor. Masih ingat ya integral faktor? Cara memperolehnya adalah T pangkat integral dari PDT dengan P 2,5, maka diperoleh nilainya adalah sama dengan
E pangkat 2,5 T. Kemudian nilai integral faktornya kita masukkan ke dalam persamaan ini, harus kali integral faktor sama dengan integral dari Q dikali integral faktor dt. Masukkan nilai integral faktornya tadi sudah kita dapatkan E pangkat 2,5 T. Dikalikan arus dikalikan Q adalah 6. Lakukan proses integrasi, diperoleh nilai ini saya integralkan dari fungsi eksponensial adalah diri dia sendiri. Nah, dihasilkan nilainya adalah E pangkat 2,5 T dikali dengan arus sama dengan 2,4 E pangkat 2,5 T ditambah C. C di sini adalah konstanta yang diperoleh dari proses pengintegralan integral tertentu. Nilai C bisa kita cari, karena ini kita sederhanakan dulu. Kita cari nilai C-nya berdasarkan syarat awal yang diketahui, yaitu pada saat saklar ditutup, kalau rangkaiannya tidak diberi tegangan, maka arusnya sama dengan 0 yang terjadi multimeter. Kita masukkan syarat batas ini ke persamaan terakhir yang kita dapatkan, maka diperoleh nilai C-nya adalah minus 2,4. Sehingga arus yang mengalir nilainya sama dengan 2,4 dikali 1 dikurangi E pangkat 2,5 P. Jadi kita bisa tahu arus setiap saat yang mengalir pada rangkaian resistor induktornya. Itulah tadi penjelasan dari saya. Makasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.